Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami ingin melakukan pembuatan video tentang tokoh Islam yang memiliki disiplin ilmu ekonomi. Di sini kita membahas tentang paradigma Islam tentang ilmu ekonomi, etika Islam dalam penerapan ilmu ekonomi, prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu ekonomi. Dan sekarang kami telah bersama Al-Ustadz Yogi. Beliau merupakan salah satu mahasiswa yang masih aktif di Universitas Riau, dan beliau juga merupakan pemuda dan merupakan tokoh remaja masjid, yaitu di salah satu masjid di Jalan Harapan Raya. Baiklah, langsung saja kita bertanya kepada Al-Ustadz, yaitu soalan yang pertama tentang paradigma Islam tentang ilmu ekonomi. Mohon dijawab, Ustaz. Paradigma ilmu ekonomi Islam. Terima kasih kepada kawan-kawan mahasiswa Universitas Muhammadiyah. Terima kasih Ustaz telah meluangkan waktunya. Langsung saja pertanyaan pertama, jadi paradigma Islam terhadap ilmu ekonomi, gitu kan? Ya. Nah, ini ngarep pemeran. Bebas Ustaz. Kalau kita berbicara tentang ilmu ekonomi Islam, itu tujuannya keadilan sosial. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran, surat Al-Hadid, jangan dibacakanlah panjang nanti kan. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca itu keadilan, supaya manusia melaksanakan keadilan. Tujuan utama ekonomi Islam ini adalah merealisasikan kesejahteraan manusia melalui ajaran Islam. Jadi intinya tuh ekonomi Islam ini adalah aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material. Tidak ada kecurangan saat kita berusaha. Nah, jadi kita memenuhi kebutuhan kita dengan berusaha, jadi kita tidak boleh curang. Nah, itulah diatur oleh ekonomi syariah, ekonomi Islam. Jadi gunanya apa? Untuk ya sekalian juga untuk beribadah kepada Allah, karena usaha itu juga sunnah dari Rasul kan. Karena berdagang itu maksudnya begini, rezeki itu ada 10, 9 dari 10 itu ada di pedagang. Nah, jadi beruntunglah orang-orang yang berdagang gitu. Nah, itulah kira-kira. Satu lagi nih Ustaz, pengen bertanya juga nih, apa aja sih etika Islam dalam penerapan ilmu ekonomi? Etika Islam dalam penerapan ilmu ekonomi. Dalam mengkaji persoalan etika ekonomi Islam, tak terlepas dari Al-Quran dan hadis. Istilah etika sering digunakan bergantian dengan istilah moral. Nah, kalau dalam bahasa Al-Qurannya, dalam bahasa Islamnya, itu sama dengan akhlak. Jadi bisa dipahami akhlak yang baik untuk berekonomi itu wajib untuk kita semua, gitu kan? Nah, jadi ada landasan-landasan dalam Islam bagaimana beretika dengan ilmu ekonomi. Yang pertama, Quran surat Al-Baqarah ayat 282, ayat terpanjang. Nah, selanjutnya
Quran surat An-Nisa ayat 29. Ini landasan etika dalam berekonomi Islam. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, jadi kita jangan saling memakan harta sesamanya. Kalau kita juga sama-sama pedagang, nah, jadi kita harus saling menghargai. Jadi gitu. Kira-kira begitulah. Pertanyaan yang terakhir nih Ustaz. Prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu ekonomi. Bagaimana? Prinsip ajaran Islam dalam ilmu ekonomi. Sebenarnya prinsip ekonomi Islam banyak. Nah, jadi kita bahas di sini 3 adalah ya. Yang pertama tuh prinsip ekonomi Islam tuh pengorbanan biaya untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kita tuh harus mengorbankan biaya atau finansial atau material apa yang kita punya untuk sebagai modal dari usaha itu. Jadi semakin tinggi modal, semakin besar peluang kita untuk mencapai kesuksesan. Nah, modal tadi itu juga harus dari yang halal, karena prinsip Islam tuh harus halal. Kalau haram bahaya nanti ya. Nah, yang kedua ini berpikir secara rasional. Berpikir secara rasional ini maksudnya adalah jika seseorang menentukan keputusan atau pilihan, orang tersebut melakukannya dalam berpikir yang rasional, menggunakan akal. Seorang akan berpikir rasional mendapatkan keuntungan atau kerugian. Jadi sebelum mereka berusaha, mereka telah memikirkan apa-apa yang akan terjadi ke depannya, untung atau rugi. Kalau rugi, jangan lanjutin. Kalau untung, coba jalan. Begitu. Kira-kira begitu. Yang ketiga prinsipnya tuh mana ya? Yang ketiga, pedagang itu harus menguntungkan semua pihak, menguntungkan untuk diri sendiri dan menguntungkan untuk konsumennya, pembelinya. Jadi sama-sama menguntungkan, tidak ada kecurangan di antara kita berdua. Jangan kita untung, orang rugi. Nah, kalau kita jual makanan yang bahan-bahan yang udah lama tetap kita masukin, nah itu namanya kecurangan dalam berusaha tuh. Itu apa namanya? Dosa ya Ustaz. Neraka. Astagfirullah. Iya, nah. Neraka jangan. Adalah itu aja 3 prinsip, karena kalau dibahas banyak nanti tak cukup semalam loh kan. Iya, lupa ya kan. Kira-kira ada lagi? Kemana dia bertanya? Iya. Panas ruangannya. Cukup lah. Oke. Baiklah, terima kasih Ustaz telah meluangkan waktunya untuk sharing lah ya jatuhnya kepada kami semua tentang ekonomi yang disyariatkan oleh Islam lah. Mungkin sekian aja Ustaz dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dan apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.